maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Suasana hujan kiranya tidak menghalangi pendengaran kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Saya ingin mengajak kita membuka surah Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Surah Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya kepada bapak kita semuanya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menghadap hadirat yang Maha Kudus sekali lagi Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui kesempatan ini kami dapat dikuatkan dan diingatkan kembali betapa kami harus semakin dekat pada Tuhan, meskipun secara fisik kami ada peraturan PSBB, tetapi dengan Tuhan justru kami tidak jauh, semakin dekat. Melalui persekutuan kami pribadi dan melalui persekutuan kami melalui pemberitaan firman-Mu, walaupun hanya secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan firman dalam hati kami masing-masing, mengaruniakan kami hati yang terbuka dan respon yang positif terhadap firman-Mu, sehingga mengajar kami untuk semakin memahami kehendak-Mu dan menghasilkan buah yang memuliakan Engkau. Kami berdoa, ampuni kami, pakailah kami yang tidak berguna ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan saudara kami yang di rumah masing-masing kiranya mendapat berkat, khususnya yang belum yakin akan keselamatannya, kiranya diyakinkan bahwa hanya dalam Tuhan Yesus Kristus seseorang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul bertumbuh kembang melalui kesukaran. Bertumbuh kembang melalui kesukaran. Surat ini ditulis oleh Yakobus, dan Yakobus adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus secara jasmania. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara Tuhan Yesus secara jasmania termasuk Yakobus belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru setelah bangkit. Namun kita melihat pertumbuhan pesat dari Yakobus ini. Yakobus ini adalah kemudian menjadi gembala sidang jemaat di Yerusalem. Dan begitu pesat pertumbuhan rohaninya, Yakobus dipercaya menjadi moderator sekaligus ketua persekutuan hamba Tuhan pertama di Yerusalem. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 15. Dan dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menyebutkan Yakobus sebagai salah satu sosok guru orang Kristen. Itu di Galatia 2 ayat 9. Jadi kita di sini kita memiliki Pastor Yakobus. Pastor Yakobus menuliskan surat kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai tempat yang disebutkan di ayat 1 di perantauan. Jadi ada Pastor Yakobus yang menguatkan orang-orang Yahudi percaya yang sedang dalam penderitaan, di mana pada saat itu mereka sedang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Namun di sini dia ingin melihat orang-orang percaya itu bertumbuh kembang, berbuah di tengah-tengah kesukaran. Sesuatu hal yang rumit memang, tetapi itu rumus surgawi.
rumus Alkitab, rumus Allah, bahwa di tengah-tengah kesukaran sekalipun, orang Kristen sejati, orang Kristen yang hidupnya penuh penyerahan kepada Tuhan dapat bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal berhubungan dengan kita pada malam ini. Yang pertama adalah tujuan surgawi dalam kesukaran. Tujuan surgawi dalam kesukaran. Ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai. Anggaplah itu berarti dengan perhitungan rohani. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan hanya satu. Yang kita lihat sekarang ini, seluruh penduduk dunia, tidak terkecuali orang Kristen, memusatkan pandangannya pada satu masalah, yaitu COVID-19. Tetapi Pastor Yakobus di sini menyebutkan bukan hanya satu, tapi apa? Berbagai-bagai macam-macam jenisnya, kualitasnya, dan jenis serangannya juga. So, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tujuan surgawi, Allah punya tujuan dalam segala keadaan. Ketika Alkitab mencatat berbahagialah, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh, ini bukan kemungkinan. Tetapi apabila kamu jatuh itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi Allah punya segala rencana dan punya tujuan. Ingat saudara, Allah tidak pernah melangkah tanpa tujuan. Tidak pernah. Ya, dalam lagu ada lagu dulu yang saya ajarkan kepada saudara Darren dan Theo. God never moves without purpose or plan. God never moves. Allah tidak pernah melangkah. Allah tidak pernah bergerak tanpa rencana dan tanpa tujuan. Jadi Allah punya rencana dalam segala sesuatu yang terjadi kepada anak-anaknya. Dan rencana Allah tidak pernah berencana yang buruk bagi kita. Tidak pernah. Selalu rencana kebaikan, rencana dan tujuan yang memuliakan Allah, rencana dan tujuan yang menumbuhkan iman kita, rencana dan tujuan yang mengubah kita menjadi orang-orang yang lebih rohani dari hari ke hari. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Kita melihat bahwa pada akhirnya Ayub ternyata tahan uji karena tujuannya itu supaya Ayub tekun. Nanti kita akan melihat sekali lagi. Jadi tujuan surgawi adalah untuk pertama untuk menyelidiki hati kita. Ya, tujuan surgawi dari kesukaran adalah untuk menyelidiki hati kita. Yang diselidiki hati oleh Allah. Ya, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, Allah punya tujuan yaitu menyelidiki hati kita. Ada ilustrasi di dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 2. Musa mengingatkan bangsa Israel mengenai perjalanan bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun. Musa berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ingat tuh, atas kehendak Tuhan Allahmu. Perjalanan hidup ini atas kehendak Tuhan kan? Apakah Tuhan berkehendak kita melalui masa-masa seperti ini? Juga Tuhan berkehendak. Kita ulang sekali lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tujuannya itu menguji hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Artinya ingin mengeluarkan apa sih dalam hati orang ini. Bangsa Israel dalam konteks ini. Sekarang dalam masa kita adalah orang-orang percaya. Allah mengizinkan COVID-19 terjadi atas kita, seluruh orang percaya, seluruh penduduk dunia, dengan maksud untuk menguji hati kita. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah ini dia. Ya, kalau tidak berpegang berarti akan jatuh dalam sungguh-sungguh.
Kalau tidak berpegang akan jatuh dalam kemalasan untuk berdoa. Kalau tidak berpegang akan menjadi orang yang malas untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi kalau berpegang pada Tuhan, berpegang pada perintahnya yaitu Alkitab, maka kita akan menjadi orang yang lebih mencintai firman Tuhan. Sehingga kita dapat berkata seperti Nabi Yeremia, apabila aku bertemu dengan firman-Mu, aku apa? Menikmatinya. Ya kan? Jadi tujuannya untuk menyelidiki hati kita, apakah kita senang dengan firman Tuhan. Kalau bangsa Israel 40 tahun, kita baru 2 bulan, ya ini minggu ke-6. Minggu ke-6 kita tidak bertemu. Saya tidak berharap ini berlanjut. Tidak ada. Tetapi kalau pun berlanjut, mari Allah bertujuan untuk memenuhi hati kita. Benarkah orang-orang ini punya hati yang berpegang pada firman Tuhan? Dalam Amsal pasal 17, kita dibandingkan dengan peleburan emas. Pasal 17 ayat 3. Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak. Kui itu sebagai wadah yang bisa melebur perak, di mana perak dibentuk sesuai dengan keinginan tukang besinya, tukang peraknya, ahli peraknya. Perapian untuk melebur emas. Tetapi apa? Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi, tujuan surgawi dalam kesukaran adalah untuk menyelidiki hati kita. Kemudian, tujuan surgawi dalam kesukaran adalah untuk membangun dan mengembangkan iman kita. Itu tujuan yang keduanya, untuk membangun dan mengembangkan iman kita. Di dalam nas kita tadi, Pastor Yakobus menuliskannya demikian. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi mengembangkan iman bukan hanya iman begitu-begitu, tapi menghasilkan ketekunan. Ya, menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu adalah kesabaran. Kesabaran ada 2 sisi, yaitu ketekunan dari dalam diri, ada niat, ada komitmen yang terus maju di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kemudian kesabaran adalah berhubungan dengan hal-hal luar yang kita hadapi. Apakah itu suasana, apakah itu godaan, cobaan, atau sesama kita manusia. Ya, biarlah itu menghasilkan ketekunan, dan dalam ketekunan itu memperoleh buah yang apa? Yang matang. Jadi membangun iman kita, mengembangkan iman kita. Masa-masa ujian adalah masa-masa membangun iman kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus yang pernah pengalaman dalam hal kelemahan iman, Rasul Petrus akhirnya berkata apa kepada penerima suratnya? Dikatakan apa? Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api penderitaan, api kesukaran, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tapi jangan salah, puji-pujian dan kehormatan akan diterima pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, untuk membangun iman kita, Allah mengizinkan kita menghadapi kesukaran dan kesulitan. Iman yang benar harus yang diuji. Kalau kita melihat rentetan dan daftar nama hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di perjanjian lama dalam Alkitab, di dalam kitab Ibrani pasal 11, itu semua orang-orang yang menurut catatan surgawi adalah orang-orang yang imannya telah teruji. Jadi iman yang benar, iman yang sejati harus siap diuji, dan iman yang tidak siap diuji adalah iman yang tidak dapat dipercaya. Artinya apa? Kalau ada orang Kristen tidak siap mengalami kesusahan seperti ini, imannya tidak dapat dipercaya. Iman tidak dapat dipercaya. Sama siapa saja, mau orang Kristen yang baru lahir, atau sudah melayani Tuhan, kalau tidak berani menghadapi kesulitan, itu imannya adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Mengapa? Karena dalam kesukaran itu kesabaran kita dibangun. Allah mau membangun iman kita agar dapat dilihat. Ya, ada rentetannya di surat Roma pasal 5, Rasul Paulus menuliskannya itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Ingat itu, bermegah dalam kesengsaraan. Kebanyakan orang nangis dan bersungguh-sungguh, tetapi orang percaya yang sejati dikatakan bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sekali lagi, tadi
Di ayat 3 katanya menimbulkan ketekunan juga. Menimbulkan, membangun, memunculkan, menguatkan ketekunan kita. Lagi, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya kan? Orang yang sudah sabar, ketasabaran yang tahan uji, dikatakan orang itu tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan kekuatan ketika ada masalah baru, kita tidak akan takut lagi. Ya, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang kalau sudah berharap pada Tuhan, itu pengharapan bukan pengharapan kosong. Tapi orang berpengharapan masih was-was dan masih khawatir, itu artinya pengharapan kosong. Apa? Karena dia belum melewati fase-fase yang Tuhan kehendaki. Saudara dikasihi Tuhan, tujuan surgawi dalam kesukaran untuk menyelidiki hati kita, untuk membangun dan mengembangkan iman kita, dan juga untuk menyadarkan kita. Untuk menyadarkan kita betapa lemahnya kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 12, sebab itu dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi menyadarkan kita supaya kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Lihat, bayangkan tidak, tadi saya kepikiran ketika akhir tahun lalu mau menyongsong tahun baru, orang beramai-ramai menyampaikan harapan-harapan di tahun yang baru. Itu tahun ini, sekarang ini apa yang terjadi? Diserang dengan virus yang tidak kelihatan. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini, akankah kita tetap berharap pada Tuhan? Apakah kita disadarkan? Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan jatuh. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 67, Daud pemazmur di situ, Daud menuliskan di situ, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, dikatakan di situ. Aku menyimpang, katanya. Ya kan? Ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Menyadarkan dia bahwa ketika ia diizinkan untuk menghadapi masalah, ia sadar betapa lemahnya dia. Saudara kasih Tuhan. Jadi ketika kita diingatkan, kita harus sadar kelemahan kita, dan kita harus sadar betapa kuatnya Tuhan, sehingga kita bersandar pada Tuhan. Maka benar yang dikatakan Yeremia, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang apa? Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang pertama, tujuan surgawi. Yang kedua, proses surgawi dalam kesukaran. Proses surgawi, ada prosesnya. Nah, ini yang rumit kalau orang mau lewat itu. Mau enaknya saja tapi tidak melalui prosesnya. Ingin tahu tujuannya tapi tidak ingin melalui prosesnya. Itu yang sering sekali tidak menyenangkan dalam kehidupan orang pada umumnya, dan terutama orang percaya. Di ayat 3 dan 4 tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan, berarti dalam proses itu ada yang dihasilkan. Namun itu ada proses yang harus dilewati. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, komplit. Ya, menjadi sempurna, menjadi dewasa, utuh. Utuh itu seperti kalau kita memasang puzzle itu. Utuh dia gambarnya, tidak ada kekurangan, maka dikatakan apa? Dan tak kekurangan suatu apapun. It's all there, semuanya ada di sana. Ya, jadi biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ada proses. Jadi Allah ingin kita, menghendaki agar kita rela melewati proses-proses itu. Sekali lagi saya ulangi tadi, orang-orang dalam daftar iman itu, mereka telah melewati proses-proses pengujian yang luar biasa, ya. Daniel melalui proses bukan hanya di Gua Singa, udah mulai prosesnya itu dari Yerusalem sampai dia di Babel, dia udah mempunyai tekad niat dalam hati tidak ingin mencemarkan, udah mulai proses itu, ya. Dia melewati proses-proses itu satu langkah demi selangkah. Demikian juga ketika teman, dan banyak hamba-hamba Tuhan lagi. Tidak kecuali kita melihat Bapak Abraham yang melewati proses pengujian iman yang luar biasa. Apakah mereka tidak pernah jatuh? Ada yang jatuh untuk menunjukkan tadi, menyadarkan betapa lemahnya manusia itu. Dan
betapa kuatnya Tuhan di mana kita dapat bergantung. Proses yang pertama adalah proses penyerahan. Proses penyerahan, dan proses penyerahan adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menyerahkan seluruh kita kepada Tuhan. Allah ingin mengundang kita, ayo ingin saya proses kamu. Kamu ingin menjadi, aku ingin engkau menjadi orang yang lebih baik. Masa lalu kita serahkan pada Tuhan dalam proses Tuhan. Mengapa masa lalu? Seperti yang Paulus katakan, ini yang aku lakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Masa lalu yang buruk tidak boleh menjadi beban yang mengikat kaki kita sehingga kita susah maju. Itu maksudnya. Kemudian masa lalu yang baik, keberhasilan di masa lalu tidak boleh menjadi landasan untuk menyombongkan diri pada hari ini. Tidak boleh. Itu makanya Paulus katakan, aku melupakan itu bukan berarti menghapus dari ingatan, tidak, tapi ia tidak bergantung pada masa lalu lagi. Ia serahkan pada Tuhan. Ia serahkan pada Tuhan. Apakah kegagalannya, apakah keberhasilannya, semua diserahkan pada Tuhan. Ya. Kemudian masa kini diserahkan pada Tuhan. Masih ingat apa kata Matius pasal 6 ayat 11? Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang kita doakan dan ini yang kita rindukan selama ini, bahwa kiranya saudara kita yang kena imbas dari PSBB ini tidak kecewa dan tidak putus asa, bahwa ada Allah dengan caranya sendiri menyediakan makanan bagi kita. Ya, menyediakan makanan bagi kita. Intinya, maukah kita menyerahkan seluruhnya dalam proses Tuhan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu masanya proses masa kini. Maka semuanya itu masa depan akan ditambahkan kepadamu. Masa depan. Jadi masa lalu, masa kini diserahkan pada Tuhan. Di penyerahan itu perlu. Proses penyerahan kita kepada Tuhan sangat-sangat perlu. Ya, sangat-sangat perlu. Penyerahan adalah panggilan Allah dan tujuannya ialah kedewasaan kita. Allah ingin kita menyerahkan hidup kita kepadanya karena Allah ingin kita menjadi orang-orang dewasa. Kedewasaan tidak diukur dari apa? Betapa besarnya persembahan kita, bukan. Tapi kedewasaan kita diukur daripada seberapa kita sungguh-sungguh rela dibentuk oleh Tuhan. Paulus katakan apa dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku, itu apa artinya? Bukan lagi ambisiku, bukan lagi intelekku, bukan lagi keuanganku, bukan lagi kepintaranku, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah yang sering kita sebutkan apa? Hidup yang berpusatkan pada Kristus. Jadi itu prosesnya. Prosesnya kita lewati itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Ada ilustrasi dalam Ulangan pasal 32 dalam nyanyian Musa sebelum dia berpisah dengan bangsa Israel. Di pasal 32 kitab Ulangan itu ayat 11. Ayat 11 di 32 ayat 11 kitab Ulangan. Laksana Raja Wali menggoyang-bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kapaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Artinya apa ini? Allah mengundang kita melalui proses ini seperti yang dilakukan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menjadi kuat, supaya mereka menjadi dewasa. Sarangnya digoyang-goyang. Sarangnya itu digoyang-bangkitkan supaya belajar untuk terbang. Kalau ini kita diizinkan melewati masa ini, masa-masa seperti ini, Allah sedang menggoyang-bangkitkan sarang kita. Sarang apa itu? Zona nyaman keuangan, zona nyaman kita kemalasan baca Alkitab, zona nyaman kita selama ini kita mungkin cuek dalam beribadah, zona nyaman kita selama ini banyak bermain-main dengan dosa. Allah ingin menggoyang-bangkitkan itu supaya kita sadar, oh ini ada proses pendewasaan dari Tuhan. Demikianlah Tuhan, dan ingat di situ ada jaminan loh. Dikatakan melayang-layang di atas anak-anaknya. Artinya apa? Seperti seekor raja wali, begitu dia menggoyang-bangkitkan sarangnya, anaknya jatuh, dia lihat. Kalau sudah nggak kuat terbang, dia tangkap. Sama dengan kita dalam proses ini, ketika kita tidak mampu, Allah memberi kekuatan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu coba melampaui kekuatan. Pada waktu kamu mencoba, Dia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen yang sejati, lebih baik melewati masa-masa sukar bersama Allah daripada masa-masa senang di luar Allah. Itu intinya. Karena di situ prosesnya kita didewasakan. Kemudian proses pendewasaan adalah pekerjaan Allah. Proses pendewasaan. Masih ingat Yesaya 55:8? Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Pola pikir kita nih tahun lalu dengan tahun ini harapan-harapannya, Tuhan mengizinkan hal yang lain. Mungkin dalam pikiran kita itu kan kesalahannya orang-orang yang membuat virus itu, betul. Itu bisa betul. Sama. Kalau itu kita berpikir, kita yang Yusuf kan? Kepada saudara-saudaranya dikatakan apa? Kamu memang merekarkan yang jahat, tetapi Allah merekarkan kebaikan. Ingat, iblis dan dunia senang melihat keadaan seperti ini. Ingin melihat orang Kristen bubar, tidak ada gereja lagi. Tetapi kalau kita berpikiran rohani, itu merekarkan kebaikan bagi kedewasaan kita. Sehingga kita dapat berkata seperti Ayub, karena ia tahu apa? Jalan hidup. Ya, karena ia tahu jalan hidup. Apabila aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Itulah proses pendewasaan tadi. Itu pekerjaan Tuhan. Allah ingin memproses kita menjadi orang-orang yang dewasa. Maka pada akhirnya Yakobus, orang yang sama, di pasal 5 ayat 11, Yakobus mencatat apa? Kamu ingat ketekunan siapa? Dan kamu ingat apa yang disediakan Allah pada akhirnya bagi dia. Orang yang teguh. Artinya apa? Terbukti dia dewasa dan terbukti dia tahan uji. Itu yang kedua. Proses surgawi dalam kesukaran, itu proses penyerahan dan proses pendewasaan. Proses penyerahan adalah bagian kita, proses pendewasaan adalah bagian Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hasil dari kesukaran itu sendiri. Hasil dari sekali lagi saya katakan tadi, Allah tidak pernah melangkah tanpa tujuan. Allah ingin menghasilkan sesuatu dari kita. Kita lihat dari Yakobus tadi, kita kembali ke Yakobus tadi. Allah ingin melihat sesuatu dari kita ketika Allah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi atas kita. Hal buruk itu sebenarnya menurut matematika kita, menurut bahasa kita. Tetapi bagi Allah itu dikatakan apa? Sekali lagi, bagi orang yang mengasihi Allah, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, maka sebenarnya nggak ada cuaca buruk, cuaca baik lah. Cuaca itu semua berguna. Benar ya? Benar, semua cuaca itu berguna. Karena kita itu hanya baik buruknya itu menurut pandangan kita saja, penilaian kita. Tapi bagi Allah, bagi orang Kristen yang sejati, tidak ada baik buruknya. Selalu baik. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita yang baik. Hasil dari kesukaran itu yang pertama adalah kita akan memohon hikmat dari Allah supaya kita menjadi bijaksana. Ayat ini. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Allah ingin melihat kita menjadi orang yang berhikmat. Dan supaya kita menjadi orang berhikmat, Allah mengundang kita. Apabila yang kekurangan hikmat datang kepada Allah, minta. Ingat Raja Salomo, hal pertama yang dia minta dari Allah adalah hikmat. Ya kan? Dan hikmat dari Yakobus pasal 3 ayat 17. Hikmat itu murni, hikmat itu pendamai. Bukan kita dinyatakan selama ini kita bukan pendamai, bukan. Tetapi melalui masalah ini, melalui suasana seperti ini, semoga kita menjadi orang yang lebih berhikmat. Dan ingat, dasar hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Takut Tuhan itu berarti meninggikan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang terpenting dan terutama dalam segala hal. Kita bersyukur bahwa begitu banyak ahli virus sekarang ini sedang bekerja keras dengan keuangan, tenaga, pikiran, ingin menyelesaikan, mencari solusi dan mencari obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Kita berdoa mereka diberikan hikmat oleh Allah. Tetapi tahu saudara bahwa ketika mereka gagal, Tuhan kita tidak pernah gagal, karena hikmatnya sempurna. Hikmatnya sempurna. Hikmat Tuhan Yesus sempurna atas segala sesuatu. Tidak ada di atas kesempurnaan. Tidak ada di atas kesempurnaan. Maka kita perlu meminta hikmat dari Allah. Dan kita
menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Dikatakan, karena itu jangan engkau bodoh, tapi jadi hendaklah menjadi orang yang arif dan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jalan, dan supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Hasil yang kedua adalah menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Kuat apanya? Kuat penyerahannya. Kuat dalam kerendahan hatinya. Kuat dalam penyerahannya kepada Tuhan. Ini kuat menurut penilaian Allah. Setelah Yusuf melewati semua proses penyucian di tanah Mesir, dinyatakan dia kuat, dan kekuatannya dibuktikan dengan mengajak ayahnya dan saudaranya tinggal bersama dia di Mesir dengan memberikan mereka makan. Dan dia buktikan di Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini tujuan Allah bagi semua ini adalah untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa. Kita pun demikian, saudara dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Kekuatan Allah yang sempurna hanya akan bekerja dalam diri orang yang percaya, yang menyadari kelemahannya. Kekuatan Allah yang sempurna itu akan bekerja dalam diri kita ketika kita sungguh-sungguh menyadari kelemahan kita. Seperti Rasul Paulus sadari, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Ya kan? Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku, artinya apa? Ketika kita sudah sampai pada titik kelemahan fisik kita dan kita menyerah pada Tuhan, maka kekuatan yang bekerja dalam diri kita adalah kekuatan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kekuatan Tuhan terjadi dalam diri kita, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi Allah menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Kemudian hasil yang ketiga, Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Nah ini dia nih, pribadi yang lebih mengasihi, suami yang lebih mengasihi, istri yang lebih mengasihi, anak-anak yang lebih mengasihi orang tuanya, orang percaya lebih mengasihi gerejanya, mengasihi Tuhan yang terutama. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang lebih mengasihi jemaahnya dengan kesetiaan beribadah, mengasihi jemaahnya dengan memberikan perpuluhan, mengasihi jemaahnya dengan mendukung keuangan, mengasihi jemaah dengan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dan mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Maka kalau pada malam ini saudara mengundang temannya yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, yang belum yakin akan keselamatannya, ini kesempatan. Jangan biarkan virus ini mengacaukan pikiran saudara. Jangan biarkan virus ini mengacaukan program saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saudara, yaitu supaya jiwanya diselamatkan. Caranya menyadari dosanya, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa mohon ampun pada Tuhan, karena Tuhan selalu siap untuk memberi ampun, siap untuk mengaruniakan hidup yang kekal. Sudah kasih Tuhan, itulah hasil dari kesukaran yang Allah kehendaki bagi kita, yaitu memohonkan hikmat supaya kita menjadi bijaksana, kemudian menjadi pribadi yang lebih kuat rohaninya, dan menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Ingat pengalaman Rasul Petrus, setelah semua proses kejatuhan ia alami, akhirnya Tuhan Yesus mendatangi mereka, Petrus dan kawan-kawan di pinggir pantai, dan Tuhan Yesus bertanya, Simon, anak Yunus, apakah kau mengasihi aku lebih dari semua ini? Apa jawab Simon Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Jadi setelah itu proses dilewati, dia menjadi orang yang mengasihi. Dan kita lihat dalam suratnya betapa ia mencintai orang-orang Kristen, betapa ia, bahkan dalam kisah para rasul kita sedang belajar dalam buletin kita, bahwa Petrus itu dengan berani melawan orang-orang mahkamah, profesor-profesor Yahudi, bukti kasihnya kepada Tuhan. Dari mana itu? Melalui proses-proses kesukaran yang dia alami dalam masa kehidupannya sebagai orang percaya. Sudah dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita pada malam ini untuk merenungkan ini, bahwa kita bisa bertumbuh kembang melalui kesukaran, melalui kesusahan, melalui COVID-19 ini, dengan cara apa? Rela melewati prosedur dan proses yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Akhirnya, karakter tidak dapat dikembangkan pada orang percaya yang senang berada pada zona nyamannya sendiri. Karakter dan iman hanya dapat dikembangkan melalui pengalaman ujian, melalui penderitaan jiwa dikuatkan, melalui penderitaan visi semakin jelas dan semakin terang, dan juga kedewasaan mudah tercapai, dan kita akan menjadi kuat. Mari, ayat terakhir saya ingin mengajak kita, Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama
dengan kekuatan sayapnya, kekuatan imannya, kekuatan rohaninya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya setelah proses ini, sekali lagi harapan kita semua selesai, kita menjadi orang yang tidak mudah lesu, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah lemah imannya, tapi menjadi lebih kuat. Sekali lagi, bagi orang siapapun di antara saudara yang sedang mendengarkan dan belum yakin kelahiran barunya, Tuhan Yesus ingin menyelamatkan saudara. Kalau ingin tertarik hatinya, silakan hubungi kami dalam WA group di grup ini. Dan bagi saudara-saudara anggota gereja, jangan lemah menjadi orang yang lebih kuat pada masa-masa seperti ini. Dan kita akan melihat hasilnya nanti bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam diri kita untuk kebaikan kita. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih malam ini. Kami ucap syukur kami telah merenungkan firman Tuhan, supaya kami bertumbuh kembang melalui masa-masa kesukaran seperti sekarang ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Untuk itu biarlah kami penuh penyerahan pada kehendak-Mu Tuhan, dan kami rela diproses oleh Tuhan melalui masa-masa seperti ini, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang lebih mengasihi, orang-orang lebih peduli, baik dalam pelayanan, dalam jemaat, lingkungan sekitar kami, termasuk peduli pada jiwa-jiwa yang masih tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau selama ini kami cuek, kami kurang tekun berdoa, kami kurang tekun untuk beribadah Tuhan. Kiranya kami berubah dan diubah oleh Tuhan melalui masalah yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk anggota jemaat dalam segala masalah yang dihadapi, ekonomi, apapun kesehatan, kiranya Engkau berkenan memberikan jalan keluar, dan percaya bahwa kami akan menerima berkat dari Tuhan pada waktu yang telah Engkau tentukan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah firman dalam hati kami, ampuni perkataan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, dan kami serahkan bangsa kami, selamatkan. Kami berdoa kiranya masa-masa ini kami dapat lewati dengan kekuatan-Mu, karena Engkau telah berjanji untuk berikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam.